Kula nuwun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking tlatah Ngayogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini kita masih sinau Budu. Belajar jadi wong bodoh itu intinya melepaskan apa yang sudah ada di benak kita, angan-angan kita, pikiran kita yang sudah terlalu liar untuk menyerap kembali ilmu-ilmu yang baru. Karena seperti sebuah chip HP atau micro SD HP itu kalau sudah penuh harus dibuang. Yang jarang terpakai harus dibuang agar bisa dimasuki file-file baru. Sama seperti kapasitas otak manusia, itu sebetulnya banyak file sampah yang harus kita lepaskan. Maka dari itu kita belajar sinau Budu, belajar Budu, karena dengan Budu kita akan mencari file-file baru yang mungkin akan lebih berguna bagi diri kita daripada sudah kebiasaan selama ini kita hanya mengejar uang, mencari ini, untuk beli ini, untuk beli ini. Itu akan melelahkan. Sadar-sadar kita sudah tua. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberikan pitutur Jawa tentang urip sak madya lan sumeleh. Sak madya lan sumeleh ini artinya apa? Sak madya itu ya secukupnya. Sumeleh itu lebih berserah diri, lebih merendah, berserah diri kepada Gusti Sang Pencipta alam. Ini saya pelajari ketika rentetan dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, kemudian sampai sekarang. Nah, di era sebelum kemerdekaan itu para pahlawan seperti Bung Karno, pendiri bangsa, bapak bangsa kita, Bung Hatta, Sultan Habibie IX, mereka punya tujuan untuk memerdekakan kita dari penjajahan. Dan secara perang terbuka langsung. Nah, setelah diadakannya pembicaraan sampai di konferensi meja bundar yang diwakili Sri Sultan Habibie IX dulu juga, Belanda menyerah, penjajah menyerah. Tapi pertanyaannya, apakah menyerah dengan begitu saja? Karena penjajah Indonesia dulu bukan hanya Belanda, ada Inggris, Spanyol, Jerman, Portugal. Tidak. Mereka akan menjajah dengan sistem lain. Nah, ini saya rasakan ketika generasi orang-orang tua saya. Bahwa selalu bertindak ingin konsumtif. Setelah sekian lama terjajah, sekian lama terbelenggu, kemudian diberikan kebebasan, maka adanya berlomba-lomba. Mujohowo kalau orang Jawa. Ingin ini. Beli, apapun dibeli. Memang ekonomi secara ekonomi meningkat. Tapi efeknya untuk mendidik ke anak, cucu, nah ini kurang baik. Sebagai contoh prinsip, ketika membeli pakaian, senang beli. Tidak urung, atau pada akhirnya hanya menumpuk di lemari dan tidak pernah dipakai. Sayang tidak kalau seperti itu. Lebih jauh lagi kalau mbah-mbah kita dulu
Itu walaupun pakaian sampai buluk, asal masih bisa dipakai, pasti akan dipakai. Dan tidak akan membeli yang baru. Nah, ini contoh penjajahan budaya yang diarahkan ke kapitalisme. Sampai ke sini kita sudah terlalu berat. Ini kalau cara perubahan budaya ini sudah kita di ujung jurang. Adanya kita harus kerja cari uang untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan itu belum tentu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, makanya penting kali ini saya bahas tentang urip semadya. Secukupnya saja. Orang itu butuhnya apa toh? Kalau lapar makan, haus minum. Selesai. Pakaian tidak perlu 3 lemari, 4 lemari dijejer. Pakaian mahal, pakaian murah itu sama saja ketika dipakai. Hanya pantas atau tidak. Itu saja. Beli apapun, peralatan apapun. Contohnya HP. Keyakinan saya, penjenengan-penjenengan yang punya smartphone, yang katanya sudah smartphone, hanya menggunakan keunggulan dari HP itu tidak lebih dari 10%. Contohnya ya paling sama buat telepon, buat media sosial, nonton YouTube, googling, cari berita, selesai. Selebihnya, ada keunggulan lain di handphone tidak terpakai. Bahkan sampai sekarang saya masih sering anak-anak muda itu yang dengan handphone yang canggih masih tanya alamat, masih tanya ini tuh di mana, ini tuh di mana. Kenapa nggak pakai Google Map? Terkadang saya seperti itu. Kuota itu hanya untuk media sosial, bukan untuk mencari pengetahuan. Nah, ini yang kurang baik. Nanti ada keluar handphone baru, beli lagi handphone baru, keluar lagi. Inilah pola penjajahan asing. Memang menjanjikan keunggulan teknologi yang luar biasa, tapi apakah kita mampu menggunakan teknologi itu sepenuhnya? 75% saja atau 80% saja? Tidak. Kita hanya menggunakan 10%. Jadi kalau mbah-mbah saya dulu, orang-orang tua saya dulu selalu memberikan pitutur kepada anak cucunya, urip kang semeleh, urip kang semadya. Urip iku mampir ngombe. Istilahnya kita itu hanya sementara. Di samping nanti ada kehidupan yang lebih abadi. Apa itu? Sukma kita, jiwa kita itu akan hidup abadi. Tapi raga ini hanya sementara. Lalu mengapa kita yang memburu yang sementara ini, mementingkan yang sementara ini? Inilah penjajahan ekonomi, penjajahan teknologi yang sekarang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing melalui apapun. Contoh benturan-benturan melalui agama, melalui perang, melalui anjuran-anjuran harga. Memang dibuat tidak akur. Kalau akur damai, tidak akan selaras. Itu tujuan dari grand design dari yang menginginkan adalah seperti secret society. Memang kita sudah didesain, di grand design seperti itu agar kita mudah diatur. Jadi sedulurku semua, berhati-hati dengan ini. Contoh kita mau cari makanan saja sudah mudah, buka internet, tinggal pesan datang ke rumah. Nah ini, kita memang sengaja dikotak-kotakan agar menjadi personality, individualistis. Coba kalau pergi ke pasar, belanja sayur, ada interaksi.
setidaknya ada interaksi dan koneksinya akan tambah. Tapi ketika dengan media sosial yang digencarkan, maka akan terjadi deadlock untuk penambahan sosialisasi, tambahan komunikasinya sudah tidak jalan. Maka ini yang disebut pasar ilang kumandange. Maka dari itu kenapa sih kita harus urip semadya? Kita contoh Jepang. Jepang sudah 10 tahun ini terakhir menerapkan kepada warganya sampai sedetail mungkin. Contoh, kalau bisa ke kantor dengan jalan kaki, jalan kaki. Kalau tidak bisa jalan kaki, sepeda. Sepeda kayu. Mentok-mentoknya roda 2. Ini berkebalikan dengan kita. Baru dapat jualan warisan, kita beli mobil mewah. Ya urung, mobil mewah itu hanya dipajang, tidak dijalankan, rusak. Hasil hanya membuang-buang. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dari segi pakaian. Pakaian hanya cukup pakaian kantor paling tidak 2 setel sampai 3 setel. Pakaian di rumah 2 setel, 3 setel. Sepatu juga cuma 2 setel. Karena apa? Inilah yang dinamakan urip semadya secukupnya. Dengan demikian, pikiran kita tidak dipicu untuk mencari, dikejar-kejar terus. Dan keinginan kita tidak liar. Tapi kebalikan dengan kita, begitu ada kata diskon, sudah lari, beli. Apapun, tidak urung, ya itu tadi. Lemari menumpuk sampai 3 lemari penuh pakaian. Kapan makainya? Dan yang lucu lagi, ketika mari kita bersihkan, kita cari yang berguna dan tidak, selalu ada kata-kata, simpen aja dulu. Barangkali suatu saat berguna. Nah, kapan suatu saatnya ini? Sehingga menumpuk gudang itu penuh dengan barang-barang yang tidak berguna dan tidak tahu kapan menggunakannya. Ini contoh yang salah, sedulur. Maka dari itu, mari kita belajar urip semadya. Seperti video saya sebelumnya, urip kudu urup, berguna bagi orang lain. Urip iku ora cukup mung paribasane nuruti hawa nafsu. Keinginan pribadi, kalau hidup hanya menginginkan menuruti keinginan pribadi, artinya hidup panjenengan belum menyala, belum memberikan penerangan bagi yang lain. Tapi dengan hidup kita samadya, urip ora nggo mangan, ning mangan iku nggo urip. Beda, kalau urip iku nggo mangan artinya hidup kita hanya untuk mencari makan, untuk kepuasan pribadi. Tapi nek mangan nggo urip itu makan hanya untuk memperpanjang hidup. Jadi makan apapun. Tidak perlu makan mewah di restoran mewah. Nah, ini kita sekarang kebalikan. Kita cenderung suka ke restoran mewah, suka ke fast food yang contoh-contohnya banyak sih. Tidak perlu saya sebutkan. Bahkan seakan-akan kalau mampir di pinggir jalan warteg, angkringan itu jijik. Apa tempat nggak higienis nggak? Ini sebetulnya keliru, karena kalau kita mampir di warteg, warung ramesan, warung-warung kecil, itu justru kita berempati kepada orang yang usaha.
yang membutuhkan. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau restoran yang besar dan mahal, otomatis orangnya yang punya itu sudah kaya. Kenapa harus penjenengan perkaya lagi? Nah, ini pola pikir yang salah. Maka dari itu ada kata-kata mangan mung kanggo urip. Jangan urip kanggo mangan. Intinya kita mengelola nafsu, keinginan, ambisi kita agar bisa disesuaikan. Yang kedua, yang ketiga ambisi. Nah, ambisi ketika kita mempunyai ambisi, saya ingin jadi ini, saya bekerja di kantor ini yang besar, belum tentu panjenengan nanti kalau di dalam itu bisa sesuai dengan keinginan panjenengan yang di awal. Sehingga panjenengan malah tidak bisa merasakan kenyamanan dan menikmati hidup. Terkadang orang berpikir bahwa bahagia itu ada di harta, ada di jabatan tinggi. Ya, tapi itu hanya 2%. Kebahagiaan itu selalu ada dalam diri panjenengan ketika panjenengan nyaman dan menikmati hidup panjenengan. Itu yang 80%. Nah, maka dari itu kita butuh meriset pikiran dan otak kita riset karena sekian tahun umur kita sudah dijejali dengan kapitalisme, penjajahan ekonomi, penjajahan teknologi. Maka pelan-pelan kita riset. Ada di sesi meditasi saya untuk melepaskan mental block. Itu seperti mental block yang sudah memblok kita. Padahal kita harus percaya bahwa 85% kehidupan kita terjadi karena pikiran, bukan karena keinginan. Sedangkan pikiran kita ini menyerap segala perkataan, menyerap segala sesuatunya yang kita lihat dari panca indera, direkam terus sampai umur panjenengan sekarang. Dan itu sebetulnya yang menjadikan hidup panjenengan. Jadi hidup panjenengan itu sesuai dengan apa yang panjenengan pikirkan, bukan panjenengan inginkan. Jadi kalau panjenengan ingin panjenengan ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses, makmur, maka pikirkan hal-hal yang membahagiakan, pikirkan hal-hal yang makmur, kemakmuran, kesejahteraan, maka hidup panjenengan akan berlimpah. Maka dari itu, untuk mengendalikan pikiran, urip semadya. Ora sah ngoyo, semeleh, pasrah kalian Gusti. Nah, semoga bermanfaat sedulur. Kalau tidak ya monggo silahkan di skip, saya tidak masalah. Kalau bermanfaat ya monggo silahkan, mungkin bisa dibagikan kepada yang lain agar channel ini juga semakin berkembang. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sedulur semua yang setia di channel ini, selalu menonton video saya ucapkan terima kasih sekali. Karena tanpa panjenengan semua, saya bukan apa-apa. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.